Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Sabtu tanggal 11 September 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, ajarilah kami mengimani sabdamu sebagai dasar yang kokoh kuat. Perkenankanlah kami menyerupai putramu terkasih yang merupakan berkat bagi kami sekalian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 49. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama untuk mengawali hari yang baru ini menampilkan dua pengajaran melalui dua perumpamaan kepada kita. Yang pertama, mengenai setiap pohon diketahui dari buahnya. Katakanlah, maka saya akan mengatakan siapakah engkau. Demikian kata mutiara yang mengajarkan bahwa
kata-kata yang keluar dari mulut merupakan ungkapan identitas diri orang. Jika kata-kata yang baik, bijak, dan positif yang keluar dari mulut, artinya yang tersimpan dalam hati adalah yang baik, dan di dalam hati yang baik pula. Jika tidak, maka sebaliknya yang terjadi. Yang kedua, hal mendengarkan pengajaran Yesus, tetapi tidak melaksanakan dalam hidup setiap hari, bagaikan rumah yang dibangun di atas dasar yang tidak kokoh dan kuat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang pasti mempunyai daftar keturunan atau silsilah. Pada hari ini kita juga diajak untuk menyadari kembali silsilah kita sebagai orang beriman. Kita adalah anak-anak Allah dan kita diharapkan meneladan Allah kita itu. Maka dalam bacaan Injil tadi kita juga mendengar atau dikatakan bahwa tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Allah kita adalah Allah yang maha baik, penuh kasih, solider, pengampun, dan selalu mendengarkan keluhan serta harapan kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya saudara dan saudari yang terkasih, kita sebagai anak-anak Allah menjadi orang-orang yang baik di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja, di masyarakat, dan dimanapun kita berada. Kita ingin kebaikan Allah itu terwujud dalam pola pikir, perilaku, mental, kerja, dan berbagai aktivitas hidup kita sehari-hari. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik adalah selalu setia mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menjadi benteng dan arah hidup kita, sehingga kita tidak memilih jalan yang salah. Sebab jalan yang salah tidak hanya akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak baik, tetapi juga akan membawa kita kepada kesesatan, kehancuran, dan kesengsaraan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, hendaklah kita menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Karena kita berasal dari pohon yang baik, pohon kehidupan, ialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Tuhanlah yang menjadi pokok kehidupan kita, dan kita ini ranting-rantingnya, maka sebagaimana pohon itu, ranting-ranting tidak bisa hidup tanpa melekat pada pohonnya, demikian pula halnya kita, tanpa melekat pada pokok kehidupan kita, ialah Yesus, maka kita tidak akan mampu menghasilkan apapun dalam kehidupan kita. Tapi apabila kita bersatu dengan pokok kehidupan kita, maka yakin dan percayalah bahwa kita akan mampu menghasilkan buah-buah berlimpah, karena kita selalu disuplai oleh makanan sari-sari makanan yang hebat oleh Allah, oleh pokok anggur, ialah kasih, damai sejahtera, saling melayani, kesabaran, dan lain-lain sebagainya. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita terus berjuang untuk menghasilkan buah-buah berlimpah yang baik dalam kehidupan kita. Semoga lewat kesaksian hidup kita, dunia semakin diperbaharui. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.